Previously on The Walking Dead. I lost. You know, the people out there talking about putting you down. It was an accident. What? Halo para pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Dalang Film. Pada kesempatan kali ini, saya akan merekap alur cerita film The Walking Dead Season 10. Negan menjadi buronan Alexandria setelah berhasil kabur dari sel tahanannya. Ia terlihat sedang melepas lelah di pinggir sungai. Dari belakang, datang seorang yang mengancamnya dengan pisau. Ternyata, ia adalah Brandon, mantan anak buahnya. Ia mengikuti Negan dari Alexandria. Sedangkan di Hilltop, sedang mengalami masalah serius akibat pohon tumbang yang mengenai pagar. Eugene mengajak warga untuk memanfaatkan kayu tersebut sebagai senjata. Sepertinya mereka kehilangan sosok pemimpin yang mengakibatkan mereka tidak kompak satu komando. Yumiko nampaknya tidak setuju dengan usul Eugene dan Alden tersebut, mengingat warga banyak yang sedang sakit. Belum lagi mereka sudah 3 kali mengalami kehilangan bahan makanan berupa ikan dan lainnya. Sedangkan Mykna yang bertugas jaga seolah acuh terhadap kejadian tersebut. Tidak lama kemudian Daryl dan Siddiq datang ke Hilltop. Siddiq akan membantu mengobati warga luka akibat pohon tumbang. Selang beberapa saat, sekelompok warga Hilltop pulang habis berburu. Connie nampak cemas karena Kelly tidak pulang bersama dengan mereka. Seperti yang terlihat di awal video, Kelly sedang melacak babi hutan, namun ia mengalami gangguan pendengaran dan diserang kawanan zombie. Ia masih di hutan terluka. Negan terlihat sedang membuat tongkat untuk senjatanya. Maksud dari Brandon mengikutinya untuk mengajak Negan kembali membuat kelompok Negan yang baru. Sifatnya yang sok dekat sebetulnya membuat Negan agak muak. Brandon juga sudah menyiapkan kostum dan senjata kebanggaan Negan, yaitu jaket kulit hitam dan pemukul bisbol berkawat. Namun Negan menyuruh Brandon menyimpannya kembali. Saat mengamati beberapa zombie, Negan mendengar teriakan orang minta tolong. Ia langsung menuju sumber suara dan membunuh beberapa zombie di sana. Ternyata ada seorang ibu dan anak diserang zombie di dalam bis. Negan berhasil menolong mereka. Ketika Iron sedang berlatih gerakan pedang, tiba-tiba ia mendengar suara zombie. Setelah dicek, ternyata Gamma sedang membunuh zombie dan mengeluarkan jeruan zombie di sungai. Daryl, Connie, dan Mykna masuk ke hutan untuk mencari Kelly. Dalam season 10, saya salut dengan Daryl. Di samping kuat, kepeduliannya dengan orang sekitar sangat berimbas besar dalam komunitas. Katakan saja kepeduliannya terhadap Lydia, tentunya setelah tragedi pembantaian 10 orang. Itulah yang menyelamatkan komunitas dari serangan Alpha. Perhatiannya kepada Carol, di saat orang lain menganggap Carol mengalami trauma, ia terus support Carol. Dan kali ini, ia menenangkan Connie saat cemas kehilangan Kelly. Saat bersama Siddiq, Ezekiel ketahuan mengidap penyakit kanker tiroid. Ia mengatakan pesimis bisa melewatinya dalam kondisi peralatan medis yang kurang memadai. Gamma lapor ke Alpha, ia telah melakukan tugasnya membendung air sungai dan mencampurkan dengan darah zombie. Namun ia butuh 1 zombie lagi untuk mengatasi hal itu. Strategi Alpha dalam menghancurkan musuh dengan memanfaatkan sungai, air, dan pohon. Tambahan informasi, pohon sudah mereka gunakan untuk menghancurkan Hilltop.
sedangkan sungai dan air akan terjawab di episode ini. Ada satu anggota yang tidak setuju dengan strategi Alpha. Ia menyarankan menyerbu musuh dengan ribuan zombie. Akibat kelancangannya, nyawa orang itu melayang. Negan menyuruh Brandon agar tidak mengikutinya lagi. Ia menyuruh kembali ke Alexandria atau pergi kemanapun sesuka Brandon. Ketika kita melihat Negan menjelaskan pengalamannya naik pesawat kepada anak kecil yang belum pernah naik pesawat, kita paham bahwa Negan sudah 100% berubah menjadi orang baik. Gamma kembali melancarkan aksinya mencemari sungai dengan darah zombie. Namun aksinya kali ini membuat tangannya terluka. Iron yang melihatnya memberinya perban. Namun, Gamma tidak mempedulikan Iron walaupun perban ia ambil. Gamma langsung kembali ke camp dan melaporkan kejadian ini ke Alpha. Alpha menyuruh Gamma memakai topeng baru untuk memanfaatkan Iron mendapatkan informasi darinya. Daryl dan Connie akhirnya menemukan Kelly berkat anjing Daryl. Dari situ, terbongkar bahwa yang selama ini mencuri persediaan makanan adalah Magna. Ia tidak percaya kepada orang-orang Hilltop. Agar tidak terjadi pertikaian, Connie memberi solusi mengembalikan semua persediaan dengan mengaku menemukannya di hutan. Tidak diduga, setelah diusir Negan, Brandon membunuh ibu dan anak yang ditolong oleh Negan. Itu semua ia lakukan demi mendapatkan kepercayaan Negan. Negan yang mengetahuinya sangat kesal dan tanpa pikir panjang, ia mengambil batu dan menghabisi Brandon. Ini menegaskan kembali bahwa Negan berubah menjadi baik. Ia juga mengambil tongkat bisbol dan jaket dari tas Brandon. Y'all scared of the big bad wolf? Little pig, little pig. Malam harinya Negan menerobos masuk ke wilayah Alpha. Ia terus saja membual untuk memancing kawanan zombie. Setelah membunuh beberapa zombie, aksinya dihentikan oleh Beta. I am gonna blow. Carol nampak sedang bersiap untuk menjalankan misi balas dendam kepada Alpha atas kematian Henry. Daryl yang melihat kepergian Carol mau ikut dengannya. Terpaksa Carol berbohong dengan mengatakan mau mencari Negan. Setelah sampai di hutan, Daryl mulai curiga bahwa Carol tidak mencari Negan karena mereka berhenti di hutan wilayah Alexandria. Akhirnya Carol jujur bahwa ia mencari kawanan Alpha. Beta membawa Negan ke camp menghadap Alpha. Namun dalam perjalanannya, Negan terus membual sampai membuat Beta marah dan mengancam akan membunuhnya. Namun tidak ada rasa takut sedikit pun pada diri Negan. Ia malah mengajak kenalan dengan mengatakan ia telah dipenjara 8 tahun oleh musuh mereka dan akan menceritakan semua rahasia musuh ke pemimpin mereka. Di saat Carol dan Daryl istirahat sambil ngobrol masalah pribadi mereka dan memakan sepotong roti, tiba-tiba kawanan Whispers yang mereka tunggu muncul. Beta dan Negan akhirnya sampai di camp. Beta menyarankan membunuh Negan karena ia menganggap Negan suatu ancaman bagi kelompok mereka. Namun Alpha memintanya untuk menguji Negan dulu baru memutuskan. Negan terus mengolok-olok sikap Beta dengan badan kekar namun tunduk dan patuh kepada wanita. Negan juga sempat menceritakan masa lalunya di mana anak buahnya selalu berlutut di hadapan Negan.
Carol dan Daryl terus memantau pergerakan kawanan yang semakin lama semakin tambah banyak. Carol mengajak Daryl untuk mendekat ke mereka agar mengetahui camp Alpha. Namun Daryl mengingatkan Carol itu akan melanggar batas wilayah Whisper. Daryl tidak mau kesalahan mereka membuat penduduk lain celaka. Beta menjalankan perintah Alpha untuk menguji Negan, untuk memutuskan ia layak menjadi anggota Whisper atau tidak. 3 ujian tersebut adalah menggali tanah, menguliti zombie, dan menangkap target buruan. Semua ujian itu tentu saja membuat Negan ngos-ngosan, walaupun semua bisa diselesaikan. Sedangkan di Alexandria, banyak penduduk yang tiba-tiba sakit. Mereka terlihat membanjiri ruang klinik. Nampaknya mereka mulai keracunan. Ada 2 dokter di Alexandria, yaitu Siddiq. Ia sudah lama tinggal di Alexandria, sekaligus saksi hidup pembunuhan 10 orang oleh Alpha. Yang kedua, Dante. Orang ini belum lama direkrut Alexandria. Daryl akhirnya setuju dengan Carol untuk memasuki wilayah Alpha dengan catatan jangan ada jejak dan jangan membunuh zombie. Mereka hanya akan melihat, mempelajari, dan pergi. Namun tidak sengaja Carol menginjak ranting pohon, sehingga memancing beberapa zombie ke arahnya dan Daryl. Melihat pergerakan beberapa zombie yang semakin banyak, Daryl melumpuhkan 1 zombie, kemudian menggunakan jeruan zombie untuk berkamuflase. Negan berjalan bersama Beta di kerumunan zombie. Ia meminta Beta agar berhenti memandang saling rendah dan mengakrabkan diri karena Negan mau bergabung dengan kelompok mereka. Namun Beta tidak akan membiarkan Negan bergabung karena Negan terlalu lemah, berisik, dan penuh ego. Karena kesal dengan sikap Negan, Beta membunuh salah satu anggotanya sehingga memancing kerumunan zombie ke arah Negan. Carol berhasil menangkap salah satu anggota Alpha. Daryl yang melihatnya tidak begitu senang dan menganggap Carol sudah merencanakan aksinya ini. Carol kemudian membawa orang tersebut ke penjara Alexandria. Sedangkan di Camp Whispers, Beta mengatakan Negan lemah. Namun tiba-tiba, Negan datang, ia selamat dari jebakan zombie yang ditimbulkan Beta. Ia berlutut di hadapan Alpha dengan mengatakan siap patuh dan mengikuti perintah Alpha. Whatever you want, whatever I got. Siddiq dan Dante masuk ke sel tahanan bermaksud mengobati luka robek orang Whisper. Dante menyuruh Siddiq keluar dari ruangan karena terlihat kondisinya tidak stabil. Siddiq teringat tragedi pembunuhan 10 korban oleh Alpha. Dante lah yang akan mengobati luka tahanan tersebut. Carol mulai menginterogasi tahanan itu. Dimulai dengan memberikannya makan. Namun setelah dikunyah, makanan itu malah disemburkan ke muka Carol. Karena kesal, Carol langsung menekan luka orang tersebut, sampai orang tersebut berteriak kesakitan. Tidak hanya sampai di situ, Carol juga menghajar orang tersebut sampai babak belur. Namun tahanan tersebut kembali bangkit dengan mengatakan mereka semua lemah. Gantian Daryl mengintimidasi tahanan dengan mengeluarkan pisau dan mau memotong jarinya. Namun lagi-lagi dengan tegas, tahanan tidak akan pernah mengkhianati Alpha karena Alpha menyelamatkan dan melindunginya. Alpha
juga mengorbankan putrinya untuk mereka. Mendengar hal itu, Carol langsung berlari bermaksud untuk memperlihatkan Lydia kepada tahanan agar mengetahui Alpha telah menipunya. Sedangkan di tempat lain, Gamma sedang menjalankan misi yang diberikan oleh Alpha untuk mencari informasi dari Iron. Gamma justru tersentuh hatinya saat mendengarkan kisah hidup Iron. Gamma meninggalkan Iron dengan membawa lukisan putri Iron. Gamma meratapi kesedihan meninggalnya saudarinya. Tiba-tiba, ada satu zombie menyerangnya. Untung saja, Gamma berhasil membunuh zombie tersebut. Sayang sekali, aksi Gamma dilihat Alpha yang kecewa ia telah membunuh satu zombie penjaga mereka. Ia mengingatkan bahwa Iron adalah musuh mereka yang akan menggunakan kelemahan Gamma untuk menyerang mereka. Atas kesalahannya, Gamma dihukum cambuk oleh Alpha. Carol berniat membawa Lydia ke ruang tahanan. Sayangnya, tahanan tersebut keburu kejang-kejang sampai meninggal. Hal itu membuat Carol mengurungkan niatnya. Setelah diperiksa, tahanan tersebut meninggal karena keracunan obat yang diberikan oleh Dante. Dante mengaku tidak mengetahui bahwa obat tersebut beracun, dengan alasan Siddiq yang mengepas obat tersebut. Siddiq kemudian masuk ke ruang Cheryl pasiennya. Ia sangat terkejut melihat Cheryl tidak ada di kamarnya. Ternyata Cheryl sedang dikubur oleh Dante. Siddiq seperti biasanya mengalami trauma pasca kejadian, namun kali ini ingatannya terhadap tragedi pembunuhan itu lebih kuat dari biasanya, sampai ia masuk ke kolam. Untung saja ada Rosita yang menyelamatkannya. Siddiq berhasil dibawa ke tepi kolam. Saat ngobrol dengan Rosita, Siddiq sepertinya mendapat petunjuk bahwa warga mengalami keracunan akibat air yang mereka konsumsi. Siddiq kemudian mengecek sumber air Alexandria. Benar sekali, terjadi kekacauan di saluran airnya. Setelah Eugene pergi ke Hilltop, saluran air diurus oleh Dante. Malam harinya Gamma menemui Iron di perbatasan. Sikap Gamma kali ini agak berbeda, lebih keras setelah mendapat wejangan dari Alpha. Gamma langsung mengancam Iron dengan pisaunya. Tidak lama kemudian Carol datang bersama dengan Lydia. Gamma kaget melihat Lydia masih hidup. Ia kemudian melepas Iron dan berlari ke arah hutan. Sedangkan Lydia yang mengetahui hal itu, ia nampak kesal sekali kepada Carol, merasa dimanfaatkan. Ia menyerang Carol dan berlari masuk ke area Alpha. Dante merasa Siddiq mulai mencurigainya. Suatu malam, ia menghampiri Siddiq. Sedikit pembicaraan di antara mereka meyakinkan Siddiq bahwa Dante adalah salah satu orang yang berada di tempat pembantaian oleh Alpha. Siddiq berusaha melarikan diri, namun Dante mampu menghentikannya dan membunuh Siddiq dengan cara mencekiknya. I don't care if you're new to us. Now I need something more. Strangers. Join them. Where should I start? Dante merupakan anak buah Alpha yang ditugaskan untuk memata-matai Alexandria. Awalnya ia berpura-pura minta tolong. Setelah berhasil masuk ke Alexandria, ia berusaha mendapatkan kepercayaan dari orang-orang dengan menjadi dokter. Ia selalu mengirim informasi kondisi Alexandria melalui surat. Dante juga mengusik ketenangan di Alexandria, mengacaukan saluran air, membunuh Cheryl, dan membunuh tahanan orang Alpha, dan kali ini ia membunuh Siddiq.
Setelah Dante membunuh Siddiq, tidak lama kemudian Rosita datang. Karena sudah tanggung ketahuan, Dante berencana untuk membunuh Rosita. Namun Rosita mampu melumpuhkannya. Okay. Suatu malam Gamma kembali menemui Iron. Sikapnya sekarang sudah berbeda. Ia mau memberikan informasi keberadaan Alpha asalkan ia bisa bertemu dengan keponakannya, bayi yang diselamatkan Connie di Hilltop. Daryl, Carol, dan kawan-kawan menginterogasi Dante. Namun seperti sebelumnya, orang-orang Alpha sangat militan, berani mati tanpa berkhianat kepada Alpha. Iron memberitahu kepada Daryl dan Carol bahwa ia mendapatkan informasi keberadaan Alpha dari Gamma. Setelah ia meyakinkan bahwa Gamma tidak berbohong, Daryl memutuskan untuk memberitahu orang-orang Hilltop, termasuk Mission, kemudian membuat rencana bersama. Mission dan rombongan masih dalam perjalanan menuju Oceanside. Luke memberitahu ada perpustakaan besar yang akan mereka lalui. Judith meminta agar mengambil beberapa buku untuk koleksi perpustakaan Alexandria. Saat mereka mengambil beberapa buku di perpustakaan, Mission mendapat kabar kondisi Alexandria kacau. Siddiq meninggal. Sedangkan Luke diserang beberapa zombie. Ada orang asing yang menyelamatkannya, namun orang tersebut lari ketakutan dan meninggalkan tasnya. Mereka bergegas ke Oceanside dan membawa tas orang asing tersebut. Bersamaan dengan pemakaman Siddiq, ternyata beberapa orang yang di Hilltop sudah sampai di Alexandria, di antaranya Eugene dan Ezekiel. Mission dan rombongan akhirnya sampai di Oceanside. Namun, kedatangan mereka ternyata diikuti oleh orang asing yang meninggalkan tasnya. Belum juga selesai menginterogasi orang asing tersebut, mereka diserbu kawanan zombie dalam jumlah banyak. Di sisi lain, kita diperlihatkan aksi paling brutal dari Gabriel. Ia masuk ke dalam sel dan menghabisi Dante dengan sadis. Mission kembali menginterogasi pria asing tersebut. Pria itu mengaku hanya mencari persediaan makanan untuk keluarganya. Pria itu dan keluarganya tinggal di pangkalan angkatan laut. Pria itu menawari bantuan berupa senjata di tempat tinggal mereka. Maybe we can help each other out. Daryl, Iron, Carol, dan kawan-kawan menuju camp Alpha sesuai dengan informasi dari Gamma. Namun sayang sekali, sampai di lokasi mereka tidak melihat kawanan satupun. Mission sudah sepakat akan mengantar pria asing itu pulang. Sebagai upahnya, Mission akan mengambil senjata api yang mereka punya. Pria itu namanya Virgil. Sedangkan Judith dan yang lain kembali ke Alexandria. Kecewa tidak menemukan camp Alpha, Daryl mengajak semua orang untuk mencari Lydia. Namun, Carol memisahkan diri dan menyuruh mereka duluan. Dari kejauhan, Carol melihat Alpha.
Ia langsung mengejarnya dan diikuti oleh Daryl dan kawan-kawan. No, get her ass out of there! Ternyata mereka dijebak masuk ke dalam gua yang penuh dengan ribuan zombie.